Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah tongkat yang bisa memanggil petir, namun bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menangkap pencuri? Ada sesuatu yang aneh tentang cerita ini, karena di Baghdad, petir biasanya turun dari langit. Tapi kali ini, petir justru turun dari tangan seorang lelaki kurus yang terkenal, lebih cepat berpikir daripada para penjaga berlari, Abu Nawas. Malam itu, istana Baghdad seharusnya sunyi. Namun para penjaga berlarian seperti semut kehilangan ratu. Peti emas terbuka tanpa bekas paksa. Permata hilang seolah menguap. Dan anehnya, tidak ada satupun pintu yang menunjukkan tanda dibuka. Bagai sihir, tapi tanpa mantra. Bagai pencuri, tapi tanpa jejak. Sultan Harun al-Rasyid berdiri di aula istana. Wajahnya menegang. Bagaimana mungkin harta bisa hilang tanpa satupun penjaga melihat? Serunya. Atau jangan-jangan pencuri itu lebih paham tentang istanaku daripada aku sendiri. Sebuah permasalahan yang sulit dipercaya. Pencuri yang tak terlihat, penjaga yang tak tidur, dan istana yang tak seharusnya bisa ditembus. Di tengah kekacauan itu, seorang lelaki muncul dengan langkah santai, seolah datang ke pesta teh sore hari. Abu Nawas menyunggingkan senyum miringnya. Paduka memanggilku. Abu Nawas, ujar Sultan sambil menghela napas panjang. Jika engkau gagal kali ini, aku khawatir kecerdikanmu hanya tinggal legenda. Abu Nawas menangkupkan tangan, menunduk hormat. Paduka, jika seorang pencuri bisa mengambil harta tanpa meninggalkan jejak, maka saya hanya perlu membuat jejak yang tidak bisa ia hindari. Sultan mengerutkan dahi. Jejak apa itu? Abu Nawas mengeluarkan sebuah tongkat kayu panjang. Biasa, polos, sama sekali tidak mengandung kesan magis. Namun tatapan Abu Nawas membuat tongkat itu tampak seperti rahasia besar yang menunggu dilepaskan. Tongkat ini, katanya ringan, bisa memanggil petir. Para penjaga saling pandang. Sebagian ingin tertawa, namun tidak berani. Salah satu penjaga berbisik, tongkat kayu memanggil petir, itu seperti meminjam unta untuk terbang. Abu Nawas menatapnya. Betul. Dan justru karena mustahil, pencuri takkan pernah mengantisipasinya. Sultan mendekat. Abu Nawas, apa rencanamu? Abu Nawas tersenyum, kali ini lebih misterius. Jika pencuri bisa masuk tanpa terlihat, maka saya akan membuatnya terlihat tanpa bisa bersembunyi. Tapi untuk itu, saya butuh malam yang sunyi, lantai yang licin, dan sedikit ketakutan. Para penjaga merinding tanpa tahu apa yang dimaksud. Bahkan Sultan menelan ludah. Di luar istana, angin Baghdad berembus pelan. Lampu-lampu minyak berkedip seolah ikut gelisah. Abu Nawas berjalan menuju lorong istana, tongkat kayu di tangannya mengetuk lantai seperti jam dinding yang mulai menghitung waktu. Paduka, katanya sambil menoleh, malam ini pencuri pasti kembali. Bagaimana engkau yakin? Tanya Sultan. Abu Nawas berhenti, tatapannya tajam namun jenaka. Karena pencuri paling berani adalah pencuri yang percaya dirinya takkan tersentuh, dan itulah yang akan menjatuhkannya. Ia mengangkat tongkat itu tinggi, dan entah mengapa, seluruh penjaga merasa bulu kuduk mereka berdiri seakan petir memang sedang menunggu aba-aba. Kini pertanyaannya, bagaimana mungkin sebatang tongkat biasa bisa memanggil petir yang cukup kuat untuk menangkap pencuri paling licin di Baghdad? Lorong-lorong istana mulai lengang ketika malam turun sepenuhnya. Lampu minyak berkedip, membuat bayangan para penjaga tampak seperti raksasa yang gugup menunggu sesuatu yang tak mereka pahami. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pelan. Tangan kirinya memegang tongkat kayu yang katanya memanggil petir, dan tangan kanannya mengusap dagu seolah memikirkan teka-teki sulit. Abu Nawas, bisik seorang penjaga muda bernama Kasim, mengikuti di belakangnya. Apakah tongkat itu benar-benar bisa, kau tahu, memanggil sesuatu dari langit? Abu Nawas menoleh dengan wajah polos. Tentu saja bisa. Kasim menelan ludah. Petir sungguhan? Tidak, jawab Abu Nawas tenang. Tapi cukup untuk membuat seseorang merasa disambar. Kasim tampak tambah bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menepuk bahunya. Tunggu sebentar lagi. Kau akan mengerti mengapa pencuri yang tak terlihat bisa menjadi terlihat. Mereka berhenti di depan ruang harta, tempat di mana pencurian sebelumnya terjadi tanpa satupun saksi. Abu Nawas meneliti lantai marmer yang licin, menunduk dan mengetuknya pelan dengan tongkatnya. Bagus, gumamnya.
Lantainya berbicara. Kasim memicingkan mata. Lantai berbicara. Setiap benda punya suara, Kasim. Yang penting bukan telinganya, tapi caramu mendengarkan. Sebelum Kasim sempat bertanya lagi, dua penjaga lain datang tergesa-gesa. Abu Nawas, kami menemukan sesuatu yang janggal di sudut ruangan. Abu Nawas mengangguk, lalu berjalan menuju tempat mereka menunjuk. Sebuah panel kecil di dinding goyah ketika disentuh. Ah, gumamnya, pintu rahasia. Tidak besar, tapi cukup untuk orang kurus atau orang cerdik. Para penjaga saling pandang. Apakah itu jalan pencuri masuk? Abu Nawas mengangguk. Dan jika dia masuk dari sini tanpa terlihat, berarti dia tahu kapan penjaga lengah dan kapan lorong sepi. Artinya, pencuri punya kebiasaan. Kasim bertanya, kebiasaan seperti apa? Abu Nawas tersenyum kecil. Kebiasaan kembali ke tempat yang sama. Seperti kucing mencuri ikan dapur, ia akan kembali kalau tidak tertangkap. Para penjaga tampak tegang. Jadi dia akan datang malam ini? Sangat mungkin, jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengikat beberapa tali tipis di sepanjang lantai, nyaris tidak terlihat kecuali oleh mata yang sangat perhatian. Kasim memperhatikan dengan mulut ternganga. Apa ini jebakan? Jebakan kecil, jawab Abu Nawas. Tapi pencuri pintar tidak terjebak oleh jebakan besar. Mereka terjebak oleh hal yang tampak sepele. Lalu Abu Nawas menancapkan tongkat kayunya di dekat pintu rahasia, seolah menantang siapapun yang berani keluar dari sana. Kasim merapatkan jubahnya. Abu Nawas, apakah kita cukup siap? Tidak, jawab Abu Nawas ringan. Tapi pencuri lebih tidak siap lagi. Angin malam tiba-tiba berhembus dari jendela kecil di atas ruangan. Lampu minyak bergoyang, membuat bayangan di dinding tampak seperti tangan-tangan gelap yang menari. Ketegangan berubah nyata. Bahkan napas para penjaga terdengar jelas. Di kejauhan, terdengar suara yang tidak seharusnya ada di ruangan kosong. Kasim membelalak. Apa itu? Abu Nawas menegakkan tubuh, menatap pintu rahasia yang mulai bergetar perlahan, seperti seseorang mendorongnya dari dalam. Kasim, bisik Abu Nawas, inilah tantangan yang sebenarnya. Pintu rahasia itu terbuka setengah jengkal. Sebuah bayangan gelap menyelinap keluar, bergerak tanpa suara seperti asap malam. Abu Nawas mengangkat tongkatnya. Kontak mata pertama antara si pencuri dan Abu Nawas pun terjadi. Singkat, tegang, dan diam-diam lucu, karena pencuri tampak kaget melihat seorang lelaki kurus berdiri dengan tongkat yang tampak sangat tidak berbahaya. Pencuri itu tersenyum sinis. Tongkat itu? Kau bercanda? Abu Nawas membalas dengan senyum lebih sinis. Oh tidak, tongkat ini tidak bercanda. Dan disinilah kisah berubah menjadi lebih berbahaya, sebab apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya benar-benar tidak diperkirakan siapapun. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Abu Nawas menggunakan tongkat itu untuk membuat si pencuri panik sebelum sempat melarikan diri? Lorong istana tiba-tiba hening, seolah seluruh Baghdad menahan napas. Bayangan pencuri itu melangkah maju, tubuhnya lentur seperti ular malam. Ia menatap Abu Nawas dari ujung kaki hingga ujung tongkat, lalu tersenyum meremehkan. Tongkat kayu? Itu senjatamu? Katanya sambil melipat tangan. Nada suaranya tenang. Mungkin terlalu tenang untuk seseorang yang baru keluar dari pintu rahasia. Abu Nawas menepuk tongkatnya pelan. Betul, jangan tertipu bentuknya. Tongkat ini lebih cepat dari kakimu, dan lebih keras dari niatmu. Pencuri itu mendengus. Kalau begitu, tangkap aku. Kasim di belakang berbisik panik. Abu Nawas, kenapa kau mengundangnya seperti itu? Kita tidak punya pedang, tidak punya panah. Abu Nawas menjawab tanpa menoleh. Betul. Karena kalau kita membawa pedang, kita yang akan panik. Tapi dengan tongkat ini, dialah yang akan panik. Pencuri itu melangkah lebih dekat. Kau berpikir bisa menghentikanku? Aku sudah keluar masuk istana ini 3 kali tanpa tertangkap. Abu Nawas mengangguk serius, dan itu kesalahanmu. Sekejap kemudian, ia menggesekkan ujung tongkat ke lantai marmer. Suara itu menggema keras, seperti petir yang menyambar di dalam ruangan tertutup. Lampu minyak bergetar. 2 penjaga menjatuhkan tombak mereka, dan bahkan Kasim melompat mundur karena kaget setengah mati. Pencuri itu terlonjak hebat. Apa itu? Abu Nawas tersenyum santai. Petir kecil, baru permulaan. Pencuri mulai kehilangan ketenangan. Tangannya refleks memegang dinding untuk menjaga keseimbangan, tidak sadar bahwa salah satu tali tipis jebakan Abu Nawas melintang tepat di bawah kakinya.
Saat ia bergerak ke kiri, tali pertama menegang. Saat ia melangkah ke kanan, tali kedua menjerat tumitnya. Ia berhenti, mata membesar. Apa yang kau lakukan? Abu Nawas hanya menunjuk tali-tali itu. Kau tahu, pencuri biasanya melihat emas, jarang melihat lantai. Pencuri mencoba menarik kakinya, tapi justru semakin terjerat. Lepaskan aku. Abu Nawas mendekat dengan langkah pelan. Tidak begitu cepat, kau belum merasakan petir keduanya. Ia mengangkat tongkatnya tinggi, lalu menghentakkannya ke lantai dengan tenaga penuh. Suara kedua terdengar lebih keras. Suaranya menggema seperti langit runtuh ke dalam ruangan kecil itu. Kali ini pencuri menjerit ketakutan. Hentikan, aku bukan ingin mati disambar kayu. Para penjaga menahan tawa, tapi juga ngeri. Namun saat Abu Nawas hendak mengikatnya, pencuri itu justru melakukan gerakan tak terduga, melompat mundur dan mematahkan salah satu tali jebakan. Ikatan di kedua kakinya melonggar. Qasim menjerit, Abu Nawas, dia mau lolos. Pencuri itu bergerak cepat, tubuhnya kembali lentur, nyaris bebas dari seluruh tali. Hanya satu gerakan lagi, dan ia bisa kabur melalui pintu rahasia. Abu Nawas tersentak. Hah, jangan bergerak. Namun pencuri itu sudah mencondongkan tubuh ke arah pintu. Selamat tinggal Abu Nawas, cerdik tapi tidak cukup cepat. Situasi berubah mendadak. Jebakan hampir gagal. Petir tongkat sudah tidak cukup. Dan pencuri sudah 1 detik lagi kabur. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah Abu Nawas berubah serius. Karena ia tahu, jika pencuri itu lolos, semuanya selesai. Dalam 1 detik yang menegangkan itu, Abu Nawas bergerak sebelum pikirannya sempat memberi izin. Ia menancapkan tongkat kayunya ke lantai, lalu berteriak, Qasim, sekarang, tarik talinya. Qasim terkejut luar biasa. Tali yang mana? Ada banyak. 3 tali tipis melintang di lantai, semua hampir tak terlihat. Pencuri itu sudah mengangkat 1 kaki menuju pintu rahasia. Setengah tubuhnya bebas, tinggal selangkah lagi, dan ia kembali menjadi bayangan yang mustahil tertangkap. Ambil yang paling dekat kakimu, teriak Abu Nawas. Qasim menunduk panik. Yang mana? Abu Nawas akhirnya berteriak. Tali yang tidak kau lihat. Qasim membelalak, tapi justru karena panik, ia meraba lantai secara acak. Dan ajaibnya, jarinya menyentuh sesuatu yang nyaris tidak terlihat. Tali tipis bening yang sengaja dipasang Abu Nawas sebagai jebakan cadangan. Ini, teriak Qasim. Tarik, jawab Abu Nawas. Qasim menarik sekuat tenaga. Tali itu menegang, bergerak cepat seperti ular yang bangun dari tidur, melilit kembali kedua kaki pencuri dari arah belakang. Pencuri itu terperanjat, kehilangan keseimbangan, dan jatuh menghantam lantai dengan suara yang sangat keras. Ah, apa ini? Jeritnya sambil meronta. Semakin ia mencoba menyelamatkan diri, semakin kuat tali itu melilit. Abu Nawas mendekat dengan langkah pelan dan tatapan penuh kepuasan. Itu, wahai pencuri, adalah tali yang tidak terlihat, paling cocok untuk orang yang ingin tidak terlihat. Pencuri itu mendesis marah. Kau membohongiku. Sudah tentu, jawab Abu Nawas santai. Kalau aku jujur sejak awal, kau pasti lari sebelum kami siap. Dari belakang Qasim menghela napas lega. Ya Allah, aku kira tadi kau berniat membuatku pingsan. Abu Nawas. Tenang Qasim, kata Abu Nawas. Jika engkau pingsan, siapa yang akan menarik tali tak terlihat itu? Para penjaga mulai berdatangan, wajah mereka menunjukkan campuran takut, kagum, dan ingin tertawa. Salah satu penjaga berkata, Abu Nawas, bagaimana kau tahu pencuri akan melangkah ke sisi itu? Abu Nawas menepuk tongkatnya. Sederhana. Pencuri yang panik selalu berlari menuju tempat yang paling ia percaya. Pencuri yang terikat menggeram. Aku akan... Sst. Potong Abu Nawas sambil meletakkan telunjuk di bibir. Lebih baik simpan ancamanmu. Kau akan butuh napas panjang untuk menjelaskan semuanya pada Sultan. Ia lalu mengangkat tongkat kayu itu. Dan petir terakhir. Tidak perlu aku keluarkan. Suasana tiba-tiba hening. Para penjaga saling melihat dan Qasim bertanya ragu. Petir terakhir, maksudmu ada lagi? Abu Nawas tersenyum lebar. Ada, tapi hanya untuk pencuri yang sangat keras kepala. Syukurlah, kita selesai sebelum itu.
Saat dua penjaga mengamankan pencuri yang kini tak berkutik, Qasim menatap Abu Nawas dengan mata berbinar. Apa selanjutnya? Abu Nawas menepuk bahu Qasim. Selanjutnya, kita bawa hadiah kecil ini ke hadapan Paduka Sultan dan bersiap mendengar pertanyaan aneh tentang tongkat yang katanya bisa memanggil petir. Ia mengangkat tongkatnya tinggi sambil berjalan. Tongkat itu tampak biasa, sangat biasa. Namun di tangan Abu Nawas, benda biasa bisa menjadi senjata paling tak terduga. Dan justru disinilah kejutan sebenarnya menunggu. Subuh belum menyentuh langit Baghdad ketika Abu Nawas memasuki aula istana. Dua penjaga menyeret sang pencuri yang terikat seperti gulungan tikar. Sultan Harun al-Rasyid duduk tegak, matanya tajam, tetapi bibirnya menyimpan rasa ingin tahu besar. Jadi, ujar Sultan pelan, inilah bayangan yang mencuri harta tanpa jejak? Pencuri itu menunduk, pasrah. Ampun Paduka. Sultan mengangkat tangan. Bukan kau yang ingin ku dengar dulu. Ia menatap Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana kau bisa menangkapnya? Dan apakah benar tongkatmu memanggil petir? Abu Nawas maju selangkah, menunduk hormat. Paduka, petirnya memang ada. Hanya saja, bukan dari langit. Sultan mengangkat alis. Dari mana? Abu Nawas menunjuk ke lantai marmer mengkilap. Dari sini. Ia lalu menggesekkan sedikit ujung tongkat ke lantai, menghasilkan suara kecil yang nyaris tak terdengar. Para penjaga mengerutkan dahi. Sultan menatapnya bingung. Itu petir. Abu Nawas tersenyum. Paduka, suara kecil itu, jika digesekkan dengan cara yang tepat, di lantai yang tepat, pada waktu yang tepat, bisa menghasilkan gema seperti petir yang jatuh dari langit. Cukup keras untuk membuat pencuri panik. Pikiran paniklah petir sesungguhnya. Pencuri yang tertangkap itu mengangguk getir. Benar, aku pikir atap istana runtuh. Abu Nawas menambahkan, dan tali-tali tipis itu hanya jebakan biasa. Namun jika seseorang percaya dirinya tak akan tersentuh, maka jebakan biasa terasa seperti hukuman besar. Sultan bersandar, terkesan. Jadi, tongkatmu tidak sakti? Abu Nawas menatap tongkatnya dengan pura-pura sedih. Tongkat ini sakti Paduka. Kesaktiannya adalah membuat orang percaya bahwa ia sakti. Aula istana meledak dengan tawa para penjaga. Sultan sampai menutup wajahnya dengan tangan sambil tertawa pelan. Abu Nawas, engkau benar-benar sesuatu. Pencuri itu menghela napas. Aku kalah bukan oleh tongkat, tapi oleh pikiranku sendiri. Abu Nawas mengangguk penuh kebijaksanaan. Begitulah, banyak orang bisa lari dari bahaya, tapi tidak dari ketakutan mereka. Sultan kemudian berdiri. Dengan demikian pencuri ini akan dihukum sesuai hukum negara. Dan engkau, Abu Nawas. Ia mendekat, menepuk bahu Abu Nawas. Engkau telah menyelamatkan kehormatan istana tanpa pertumpahan darah. Sekali lagi kau membuktikan bahwa akal sehat lebih tajam daripada pedang. Abu Nawas menunduk. Paduka terlalu berlebihan. Saya hanya menghindari bekerja keras. Lebih baik membingungkan pencuri daripada mengejarnya. Aula kembali dipenuhi tawa. Saat semua kembali tenang, Sultan bertanya pelan, Abu Nawas, apa pelajaran dari kejadian ini? Abu Nawas menjawab ringan, pelajarannya, Paduka, ketika seseorang terlalu yakin dirinya takkan tertangkap, saat itulah ia paling mudah ditangkap. Sultan mengangguk puas. Benar. Dan bagaimana dengan tongkat petirmu? Abu Nawas mengangkat tongkat itu tinggi, menggeleng sambil tersenyum nakal. Oh, tongkat ini akan tetap menjadi rahasia, agar orang berpikir ia memanggil petir. Padahal sebenarnya, petir itu hanya imajinasi pencuri. Para penjaga berbisik kagum. Pencuri menunduk malu. Dan Sultan tertawa kecil sambil mengusap janggutnya. Begitulah. Kisah tongkat petir Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Bukan kisah kesaktian, tetapi kisah kecerdikan. Dan twistnya, setelah semua orang keluar, Qasim mendekati Abu Nawas dan bertanya lirih. Abu Nawas, sebenarnya suara petir itu dari tongkat atau dari lantai? Abu Nawas mencondongkan wajah dan berbisik, keduanya bukan. Qasim terperanjat. Lalu dari mana? Abu Nawas tersenyum lebar.
Dari ketakutanmu dulu, yang membuat ruangan ikut bergema. Kasim membelalak. Apa? Abu Nawas menepuk bahunya. Tenang Kasim, itulah alasan sebenarnya pencuri kalah. Ketakutan menular lebih cepat daripada suara. Dan dengan itu cerita pun berakhir meninggalkan satu pertanyaan di benak siapapun yang mendengarnya. Jika tongkat itu tidak sakti, mengapa semua orang tetap takut ketika Abu Nawas mengangkatnya?